Saya menyampaikan kepada masyarakat luas ya, khususnya Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang, untuk terjun ke dunia politik itu tidak harus menunggu tua, gitu. Karena saya melihat di posisi sekarang ini, khususnya Provinsi Banten, 40% sudah diduduki oleh anak-anak milenial, gitu, perempuan maupun laki-laki. Jadi untuk masuk ke dunia politik itu tidak harus menunggu tua, teman-teman semua, gitu. Jadi kita yang masih muda, yang masih bertenaga full power seperti itu ya. Jadi memang harus memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita punya sepenuhnya untuk kemajuan kota atau kabupaten khususnya di Provinsi Banten ini. Dan saya tidak setuju jika ada anak milenial yang ketika mau terjun ke dunia politik itu harus menunggu tua, itu tidak gitu. Karena semangat kita masih menggebu-gebu, masih berapi-api gitu ya. Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya memang kursi-kursi legislatif ini diduduki oleh para milenial, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Damar Banten. Kembali lagi kita berbincang-bincang di Suara Milenial bersama saya Kang Gautama. Nah, sekarang nih kita sedang akan bertemu dengan seorang yang spesial ya. Dia itu sudah bergelut banyak di organisasi-organisasi. Saat S1 dia itu menjadi sekretaris BEM di Universitas Trisakti Fakultas Hukum. Sekarang dia sudah S2 dengan gelar MKN, dengan MKN itu adalah kenotariatan. Nah, dia juga sekarang sudah bekerja sebagai DPRD Kabupaten Pandeglang. Dia itu bernama Teh Sofiatul. Nah, nanti kita akan berbicara dengan dia, agak panjang ya, kita akan berbicara lama. Dengan begitu, jangan lewatkan. Mari kita bertemu dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Sofi. Iya. Teh Sofi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aduh, lagi sibuk nggak nih? Nggak lagi sibuk. Nggak. Boleh ngobrol-ngobrol bentar dong? Boleh. Silahkan masuk. Oh iya, makasih. Nah, sahabat Damar Banten, kita kan sudah bersama Teh Sofi ya, jangan Bu Sofi ya, masih muda soalnya ya. Dong. Jadi Teh Sofi itu kan sebagai DPRD Kabupaten Pandeglang ya. Betul. Kan kalau kita ngeliat dalam situasi politik Indonesia kan biasanya kan orang yang di perpolitikan itu kan yang sudah tua gitu kan. Dan ternyata kita juga di Banten ya. Betul. Di Banten ternyata ada anak milenial yang sudah masuk menjadi dewan. Betul. Jadi pengen tahu nih bagaimana bisa ada keinginan terus akhirnya tercapai menjadi dewan itu bagaimana ya? Iya. Jadi awalnya saya itu kan orang tua saya berasal dari daerah tertinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Cimanggu, itu Desa Cibadak. Jadi saya melihat dari saya kecil ketika saya mudik sampai dengan sampai dengan sekarang inilah begitu ya. Saya melihat tidak ada perubahan yang baik gitu ya. Dari segi infrastruktur terutama. Jadi ketika saya pulang kampung jalannya selalu jelek dan itu bertubi-tubi terjadi dari saya kecil sampai dengan saya dewasa lah begitu ya. Jadinya akhirnya saya terdorong dan termotivasi bagaimana jika ada putra daerah yang menjadi anggota legislatif dan memperbaiki minimal infrastruktur yang bisa kita lewati dengan nyaman begitu ya. Karena setiap kali saya pulang, jangankan untuk mendapatkan infrastruktur yang nyaman begitu ya, untuk kita pulang aja itu kadang mobilnya karena jalannya jelek jadi kan mobilnya rusak ya. Betul. Jadi kalau kerusakan mobil tidak seberapa sebetulnya gitu. Tapi infrastruktur ini kan dinikmati oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi bukan hanya untuk orang yang mau pulang kampung aja yang sulit untuk mendapatkan akses yang baik, tapi kan ketika ada ada ibu-ibu melahirkan atau ada orang sakit yang memang sifatnya urgent seperti itu ya. Jadi sulit gitu untuk ambulans datang ke TKP begitu ya untuk mengevakuasi daripada ibu yang melahirkan ataupun orang-orang yang sakit di sana gitu. Jadi dari situ motivasi awal saya kenapa saya bersikeras atau mempunyai
keinginan yang tinggi menjadi anggota legislatif di Kabupaten Pandeglang, khususnya Dapil 4 begitu ya, untuk memperbaiki infrastruktur. Jadi memang sejak kecil ya melihat ada kesenjangan di infrastruktur sehingga akhirnya kalau mereka nggak mau perbaiki, saya yang perbaiki gitu begitu. Ya. Karena saya melihat memang tidak ada perubahan seperti itu ya. Dari saya TK ke SD, SMP, SMA sampai dengan saya menyelesaikan pendidikan saya merasa tidak ada perubahan begitu ya. Setiap kali saya pulang saya selalu kerepotan gitu ya dengan infrastruktur yang tidak baik begitu. Akhirnya saya meminta restu kepada orang tua saya, izinkanlah saya untuk menjadi mengikuti kompetisi menjadi anggota legislatif khususnya di Kabupaten Pandeglang Dapil 4 gitu, agar saya bisa memperbaiki minimal ketika saya pulang ke kampung halaman saya itu saya tidak kerepotan gitu. Iya. Memang bagus ya seperti itu. Soalnya kan biasanya kalau orang-orang bilang itu milenial itu biasanya nggak peduli atau bisa dibilang anti politik. Betul sekali. Bahkan ya banyak berita-berita juga ngomongnya milenial itu nggak suka bergaul dengan yang berbau-bau politik. Tetapi kan memang dari senjang waktu juga milenial pasti harus ada keikutsertaan di dalamnya. Betul sekali. Karena tidak mungkin kan satu generasi dihilangkan dalam dunia perpolitikan. Betul sekali. Dan saya rasa dengan tes Sofi ini benar-benar bisa memperlihatkan kalau milenial pasti peduli, tetapi mungkin ada beberapa milenial yang ada agak kesusahan gitu kan. Saya kan pernah ngedengar-dengar kalau tes Sofi itu dulunya itu sangat berkegiatan banyak ya di organisasi saat S1 di ilmu hukum ya kalau nggak salah ya. Terus juga S2-nya MKN ya, penotariatan ya. Itu kan banyak hal-hal yang harus dilihat, banyak hal-hal yang harus diproses dalam penotariatan itu. Dan saya juga sebagai orang yang masih cukup muda ngerasa sebagai orang yang ikut berorganisasi juga sangat susah mengatur waktunya gitu. Nah, apalagi sekarang kan udah jadi dewan nih, pasti tugasnya lebih banyak. Terus banyak orang yang pengen ketemu. Banyak proposal, banyak tugas-tugas yang yang menumpuk lah. Tapi bagaimana sih rahasianya gitu tuh biar segala tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik dan benar itu ada rahasianya nggak? Jadi saya berbagi tips juga gitu ya untuk para milenial khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Jadi sebelum saya masuk ke dunia politik, saya adalah seorang dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Provinsi Banten gitu. Jadi selain daripada itu, saya juga kebetulan kan notaris ya gitu. Notarisnya di Panimbang, daerah Panimbang gitu. Jadi mengatur waktu awal-awal memang agak sulit begitu ya. Saya kerepotan dengan jadwal di legislatif ini yang sangat padat sekali seperti itu ya. Jangankan untuk mohon maaf saya kembali mengajar lagi gitu. Kadang saya untuk ketemu keluarga sendiri aja sangat kesulitan begitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, saya belajar memanage waktu bagaimana caranya kalau ketika saya ada di rumah dan tidak ada kegiatan di legislatif, saya mengisi waktu saya untuk keluarga. Lalu setelah itu saya mengambil jam mengajar juga yang jam malam begitu ya. Jadi karena kan kegiatan legislatif ini tidak sampai malam. Kadang kita cuma dari pagi misalkan sampai sore gitu ya. Jadi saya mengupayakan weekend itu saya diisi dengan kegiatan belajar mengajar dan untuk keluarga seperti itu. Selebihnya kebetulan karena pasca COVID ini saya mengajarkan by online gitu ya. Jadi sama sekali tidak mengurangi tidak mengurangi intensitas saya terhadap mahasiswa itu berkurang gitu. Jadi saya tetap bisa mengajar aktif begitu ya walaupun via online gitu. Walaupun sebetulnya saya sangat tidak suka begitu ya mengajar melalui online gitu. Karena menurut saya mengajar online itu beda sekali dengan kalau kita offline gitu. Kalau offline itu saya lebih maksimal mengajarkannya. Kalau online kan kadang sinyal jelek dan lain-lain gitu. Itu satu. Dan yang kedua saya khusus karena kebetulan saya masih
single seperti itu ya. Jadi saya harus ada waktu dalam seminggu itu untuk keluarga gitu ya. Jadi saya jadi sesibuk-sibuknya saya bekerja, saya tetap meluangkan waktu untuk keluarga gitu, karena menurut saya keluarga adalah tempat berpulang, dan itu memang harga mati untuk saya gitu, harus ada sehari waktu untuk keluarga. Jadi gitu. Keluarga tidak boleh dikorbankan. Oh iya, keluarga tetap tidak boleh dikorbankan, karena saya merasa saya ada di posisi sekarang ini juga karena dukungan dan doa daripada keluarga saya seperti itu. Jadi selebihnya untuk bertemu dengan masyarakat banyak juga betul sekali ya, karena Dapil 4 ini kan termasuk kecamatan yang mohon maaf tertinggal dari kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Pandeglang gitu ya. Jadi ketika ya ada agenda-agenda saya ke Dapil, saya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin memberikan waktu saya dan apa yang bisa saya bantu untuk masyarakat luas khususnya Dapil 4, apa yang bisa saya kontribusikan silahkan gitu. Jadi saya sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan di luar agenda legislatif begitu gitu. Jadi saya sering sekali menyapa masyarakat di sana, dan saya ingin sekali gitu ya ketika saya diberikan waktu berlebih begitu ya untuk rekan-rekan juga ini agar bisa mengikuti saya ke Dapil 4 gitu ya. Kayaknya lebih seru begitu ya untuk melihat begitu gitu, melihat langsung gitu situasi dan kondisi yang ada di Dapil 4 itu memang sebagian besar ya agak membuat risih dan mengkhawatirkan lah gitu kalau melihat khususnya medannya ya gitu. Itu sih mungkin. Iya. Memang kayaknya bagus ya sahabat Damar Banten kalau kita menelusuri tempat-tempat yang bisa dibilang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Betul. Karena kan meskipun bagaimanapun gitu kan, seberapa banyak tugasnya pemerintah, tapi kan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Betul sekali. Nah, dengan gitu juga saya mendengar tadi kalau tidak mengorbankan keluarga itu sangatlah bagus tuh. Soalnya biasanya anak-anak yang masih muda masih tidak terlalu mengerti betapa pentingnya keluarga itu. Betul sekali, betul. Soalnya ya anak muda mah biasanya keluyuran gimana. Betul. Bilangnya mah biar enggak kupar. Iya. Dan itu mereka kadang-kadang melupakan kalau mereka keluar itu pasti dicariin oleh keluarga dan malahan jadi beban pikiran bagi keluarga. Dan Teh Sofi ini saya rasa sangat hebat ya, bisa bagi bukan hanya tugas dari sebagai dewan, terus bagi waktu dengan keluarga, dan juga masih bagi waktu kepada masyarakat untuk berbicara secara langsung. Dan mengutarakan apa yang dia inginkan gitu kan. Kebutuhan iya. Terutama di Dapil Teh Sofi yang bisa dibilang masih terlantar ya. Betul. Masih kurang perhatian dari pemerintah ya. Nah, biasanya nih kalau orang lihat yang kayak begitu, yang terlantar, malahan biasanya mereka ngerasa untuk apa kita usahakan karena gak bakal dilihat. Nah, pasti anak-anak milenial kalaupun dari sana pasti ngeliatnya juga ngapain sih saya susah-susah kerja gini gitu ke lembaga ini lembaga itu, tapi jarang ada bantuan, jarang dilihat. Dari Teh Sofi nih, ada nggak yang kayak ingin dibicarakan kepada mereka agar semangat mereka itu tetap bergairah biar tetap melaksanakan keinginannya dalam dunia politisi ya. Sedangkan dalam pemikiran mereka mereka selalu tidak dianggap, soalnya kan anak muda biasanya kan dibilang kamu mah nggak tahu, kamu nggak itu, tidak berpengalaman, harus menunggu waktunya. Padahal kan kita juga sebagai anak muda kan sudah ada pengalaman hidup, pengalaman bagaimana politisasi yang terjadi di kehidupan mereka, dan mereka tidak suka dan mereka ingin menggantinya, tetapi orang-orang yang berkuasa bilang
harus mengikuti jalurnya, yaitu nunggu sudah sampai tua dulu, sudah baru bergabung. Itu baru boleh bergabung. Itu menurut Teh Sofi itu bagaimana? Jadi saya menyampaikan kepada masyarakat luas ya, khususnya Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang, untuk terjun ke dunia politik itu tidak harus menunggu tua. Gitu, karena saya melihat di posisi sekarang ini khususnya Provinsi Banten 40% sudah diduduki oleh anak-anak milenial gitu, perempuan maupun laki-laki. Jadi untuk masuk ke dunia politik itu tidak harus menunggu tua teman-teman semua gitu. Jadi kita yang masih muda, yang masih bertenaga full power seperti itu ya. Jadi memang harus memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita punya sepenuhnya untuk kemajuan kota atau kabupaten khususnya di Provinsi Banten ini. Dan saya tidak setuju jika ada anak milenial yang ketika mau terjun ke dunia politik itu harus menunggu tua, itu tidak gitu. Karena semangat kita masih menggebu-gebu, masih berapi-api gitu ya. Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya memang kursi-kursi legislatif ini diduduki oleh para milenial, seperti itu. Iya memang ya. Soalnya kan kalau orang yang sudah tua biasanya juga demografinya itu pasti yang sama mirip-mirip ya. Betul. Dan demografi yang seperti itu kan biasanya lebih konservatif dalam pemikirannya. Betul. Ingin tetap seperti zaman dulu. Sedangkan kita harus terus berinisiasi terus-menerus kan ya untuk mencari solusi terbaru dari perkembangan zaman yang telah ada. Betul sekali. Dan saya dengar tadi 40% ya sudah milenial ya, sudah terisi. Berarti memang sebenarnya sudah banyak. Tetapi media secara massal semua orang gitu, rakyat itu masih belum terlalu mengetahui ya. Betul. Bahwa sebenarnya pergerakan anak muda, anak milenial itu sudah cukup bagus, sudah cukup banyak, sudah sebenarnya bisa melaksanakan perubahan. Dan karena mereka tidak tahu, mereka terus-menerus bilang seperti yang tadi itu, anak muda kerjaannya itu harus belajar dulu, baru bisa lanjut ke dunia politik. Lanjut ya. Jadi menurut Teh Sofi itu, kalau misalnya ada anak muda mungkin baru selesai SMA atau SMK gitu, dia berorganisasi banyak dan dia ingin masuk ke dunia politik, dia pengen jadi aktivis, dia ingin meninggikan masyarakatnya. Itu cara biar dia bisa membangun masyarakatnya itu bagaimana ya Teh Sofi? Apakah bisa kita langsung masuk ke partai politik atau harus atau tidak harus gitu, tapi kita langsung terjun ke masyarakatnya secara langsung. Jadi memang sepengalaman saya yang saya tahu itu adalah ketika sebelum kita memulai terjun ke dunia politik, kita harus banyak berorganisasi dulu atau bersosialisasi dengan masyarakat luas dan masyarakat lainnya. Jadi jika kita tidak dikenal oleh lingkungan kita, bagaimana mungkin gitu ya kita bisa memberikan hal-hal positif yang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Ketika misal kita masuk ke suatu kampung atau suatu desa, ketika orang-orang lingkungan di situ tidak mengenal kita, ya sulit untuk bergerak begitu ya. Minimal kita melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat setempat, lalu kita memberikan hal-hal sedikit yang memang berdampak positif walaupun itu kecil begitu ya. Seperti contohnya kita bergotong royong seperti itu. Pokoknya mengenal dulu dengan lingkungannya. Setelah itu seiring berjalannya waktu, lambat laun ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau sosial, kita ikut serta di dalamnya agar dikenal lah seperti itu. Karena memang sulit sekali untuk masyarakat luas khususnya ya menerima kaum milenial ini sebagai misalkan perwakilan seperti pemimpin seperti itu ya gitu. Jadi keterwakilan milenial ini menurut saya itu sangat membantu. Mohon maaf karena dengan kekuatan yang masih muda seperti dia, karena saya merasa juga masih muda gitu ya. Jadi karena dengan kekuatan yang masih muda gitu, jadi menurut saya
kita tuh masih lincah gitu ya untuk Yeah. melakukan aktivitas ini, untuk terjun ke aktivitas itu dan lain sebagainya gitu ya. Yeah. Jadi keterlibatan kita dalam masyarakat luas itu tentunya harus, itu satu. Yang kedua adalah kita bisa diterima oleh masyarakat tersebut gitu ya. Jadi Yeah. kita memberikan dampak positif walaupun itu sedikit yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak usah banyak, sedikit-sedikit tapi terkesan gitu oleh masyarakat setempatnya gitu. Dan selanjutnya jika ingin bergabung kepada parpol seperti itu ya kan sekarang sudah mulai pembukaan nih begitu ya, sudah mulai pembukaan parpol, bolehlah nanti masuk begitu ya gitu, tapi memang tidak serta-merta bisa langsung menjadi calon legislatif seperti itu. Kadang kita menjadi kepengurusan dulu untuk mengetahui hak dan kewajiban dan lain-lain seperti itu. Jadi meskipun kita bisa masuki, tapi bukan berarti kita langsung ke depan ya. Ada prosesnya juga. Betul, ada proses. Soalnya kalau kita nggak mengetahui siapa yang kita wakili, itu berarti kita memberikan pemikiran kita saja kepada yang ke depan, sedangkan yang kita wakili sebenarnya tidak menginginkan itu. Iya, betul. Hanya idealisme sendiri. Betul sekali. Dan dengan begitu kita harus berbincang-bincang dengan mereka, dan kalau akhirnya merasa harus masuk ke partai politik, maka bisa masuk ke partai politik ya. Betul. Nah, dengan begitu kan pasti anak-anak milenial tidak akan secara langsung seperti kayak yang terjadi di luar negeri kan banyak agak militan ya dalam pemikirannya. Kita banyak mendengar tentang banyak orang yang protes itu dengan menghancurkan barang, menghancurkan ini anak mudanya gara-gara mereka mengira kalau suara mereka tidak didengar. Dengan begitu agar didengar itu mereka harus menghancurkan sesuatu anarkis ya. Dengan begitu kita akhirnya mengetahui kalau sebenarnya suara milenial itu bisa masuki politik, tetapi suara kita juga harus disaring dengan suara-suara yang ingin kita wakilkan. Betul sekali. Nah, kalau boleh tanya nih Teh Sofi, yang Teh Sofi wakilkan kan dari Dapil 4 ya? Betul, Kabupaten Pandeglang. Mereka kan Teh Sofi tadi bilang kan masih kurang terlihat di mata pemerintah lah. Betul. Dan kalau dari Nur Teh Sofi sendiri, ada nggak sih kayak pergerakan-pergerakan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemuda-pemuda sana gitu biar tempatnya itu lebih terlihat? Kayak misalnya apakah tempat itu kurang dalam bidang sosialnya, harus banyak sosialisasi dengan masyarakat gitu, atau mereka kurang dalam suatu bidang yang lain. Itu apakah peran anak muda itu sangat perlu ditekankan tidak biar mereka itu bisa ikut membangun masyarakat di sana? Jadi begini, di Dapil 4 Kabupaten Pandeglang itu khususnya banyak sekali sebetulnya mahasiswa atau mahasiswi begitu yang aktif dalam segala bidang lah gitu ya. Saya juga sering sekali berkomunikasi gitu dengan mahasiswa yang memang berasal dari Dapil 4 Kabupaten Pandeglang, ingin banyak sekali Bu yang mau dirubah gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit kita lakukan, misalkan pengerasan jalan dulu gitu ya. Atau ada pengerasan jalan ya? Ada gitu. Dan juga kebetulan kita itu kan sebagai anggota dewan ada pokir begitu ya. Jadi pokir ini saya alokasikan khusus untuk skala-skala prioritas begitu. Dan nanti yang ikut bergotong royong adalah anak mudanya gitu. Dan juga warga-warga yang aktif gitu. Dan peduli terhadap lingkungan khususnya infrastruktur. Lagi-lagi saya mengapa menyampaikan bahwasannya memang di Kabupaten Pandeglang itu khususnya di Dapil 4 Kang,
Saya sangat beruntung sekali, artinya rumah saya bisa dikunjungi oleh Akang dan akhirnya disampaikan oleh masyarakat luas bahwa memang skala prioritas di Kabupaten Pandeglang itu adalah infrastruktur. Jadi tidak ada lagi ya, menurut saya yang lebih penting daripada infrastruktur. Saya pernah melakukan sidak seperti itu ya, atau saya pernah kalau bahasa Jokowi itu belusukan begitu ya, belusukan di Dapil 4 khususnya di Kecamatan Sobang. Saya pernah menemui ada jalan, itu adalah jalan utama yang menyambungkan 2 desa di Kecamatan Sobang, dan itu anak-anak nyaris tidak mau sekolah karena sepatunya setiap kali dipakai sekolah itu rusakan. Jadi mereka memilih untuk tidak sekolah atau tidak memakai sepatunya gitu ya, karena rusak kalau dipakai gitu, karena jalannya itu boleh nanti saya tunjukkan begitu ya. Saya ada beberapa foto dan video yang pernah saya datangi begitu. Tapi syukur alhamdulillah ketika saya mengatakan kepada masyarakat setempat saya akan menjadikan ini skala prioritas, alhamdulillah sekarang jalannya sudah dicor gitu ya. Jadi, alhamdulillah ya. Gitu. Dan saya menggunakan itu pakai dana dari Pokir gitu. Jadi saya alokasikan semua ke sana gitu. Jadi saya tuh sempat menangis begitu ya. Saya sedih lah gitu karena saya juga kan berasal dari sana ya Kang ya gitu. Jadi saya melihat ada anak SD gitu ya. Dia malas ke sekolah hanya karena takut sepatunya rusak begitu. Terus kadang mereka ke sekolah pun sepatunya itu diikat jadi 2, ditaruh di leher sama mereka. Gitu. Saking nggak mau sepatunya ini rusak gitu loh. Dan saya bukan katanya Kang gitu. Saya turun langsung, saya terjun langsung, saya melihat sendiri gitu bahwasannya banyak loh gitu. Anak-anak SD terutama anak-anak. Jadi dia itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit ke sekolah dengan jalan mohon maaf becek sekali gitu. Jadi disitulah saya akhirnya terbangun gitu, tergugah lah ya hati saya gitu, tersentuh gitu untuk bagaimana caranya supaya 2 desa ini jalannya menjadi skala prioritas yang akan saya perbaiki. Tapi syukur alhamdulillah tahun lalu sudah selesai dan sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat kecamatan di Sobang gitu. Jadi tinggal ada sedikit lagi sih memang karena kan kita Pokirnya terbatas ya Kang ya gitu. Jadi saya menyampaikan kepada masyarakat luas kalau misalkan memang kedatangan saya di sini diterima dengan tangan terbuka gitu ya. Jadi saya insya Allah akan melanjutkan pembangunan itu gitu. Tapi khususnya pokoknya saya sampaikan lagi-lagi yang di sana yang membuat hati saya tersentuh adalah infrastruktur. Karena saya merasakan sendiri, bukan katanya ya Kang ya. Saya melihat sendiri gitu karena saya datang langsung dan saya terjun ke tempat itu gitu. Memang infrastruktur itu kan sebenarnya yang mengikat kita. Betul. Kita tidak bisa kemana-mana kalau nggak ada jalan. Betul kita nggak bisa melihat informasi-informasi sama sekali kalau nggak ada buku, nggak ada internet, nggak ada listrik. Dan kalau kita dengar ya, sahabat Damar Banten, ternyata memang infrastrukturnya sangat tidak bagus sampai sangat buruk. Sangat buruk ya, sampai anak SD saja tidak mau sekolah karena takut sepatunya rusak. Kan masyarakat kecil pasti sepatu itu harganya cukup mahal bagi mereka. Bagi mereka, betul. Dan kalau mereka harus banyak merusak sepatu hanya untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mengangkat diri mereka sendiri, untuk bisa membayar kembali orang tua mereka. Investasi yang diberikan orang tua mereka pasti terlalu berat. Betul. Dan kalau pun mereka berada di sekolah yang gratis pun tetap saja kalau infrastrukturnya tidak memadai pasti bukannya membantu, malahan menyusahkan rakyat ya. Malah jadi anak-anak jadi tidak ada semangat gitu loh untuk pergi ke sekolah karena infrastrukturnya memang tidak baik gitu. Iya. Memang ya. Kalau seperti itu kan saya juga dengar tadi banyak anak-anak milenial, anak-anak kuliah itu ikut membantu dalam proses itu ya, pembangunan kembali. Betul. Dan pasti anak-anak itu merasa sangat bangga dong, tempat mereka sendiri, mereka bangun sendiri dengan tangan mereka sendiri. Jalannya itu adalah jalan yang mereka buat. Dengan tangan makanya saya sengaja melibatkan dan mengikut sertakan anak-anak milenial yang ada di sana agar mengetahui prosesnya begitu ya Kang ya. Jadi biar tidak hanya langsung menikmati hasilnya saja tapi ikut betapa sulitnya gitu. Saya
untuk mendapatkan infrastruktur yang layak itu harus melakukan ini, harus membantu ini begitu. Jadi saya melibatkan masyarakat setempat khususnya kaum milenial agar mengetahui ini loh gitu. Bahwasannya saya berjuang untuk kalian, mudah-mudahan ya yang diperjuangkan bisa mengetahui betapa sulitnya saya menyuarakan gitu ya keinginan-keinginan mereka di dalam gedung sana gitu. Bahwasanya memang segala sesuatu itu kan memang tidak ada yang mudah dan tidak ada yang singkat gitu ya, butuh proses gitu. Jadi saya selalu menyampaikan kepada masyarakat luas, silahkan berikan aspirasi sebaik mungkin gitu ya, dengan cara-cara yang baik gitu ya, tidak dengan cara-cara yang anarkis dan lain-lain gitu. Karena saya juga banyak melihat di kabupaten kota dimanapun gitu ya, kadang-kadang mahasiswa itu menyuarakannya dengan agak anarkis agak anarkis lah gitu ya. Kadang ada nyoret-nyoret tembok lah gitu. Terus akhirnya fasilitas umum tuh ikut dirusak gitu. Janganlah seperti itu. Karena sekarang kan sudah ada media begitu ya, dengan mudahnya, apalagi sekarang kan serba viral ya dengan adanya internet, sosial media seperti media, itu. Jadi bisalah disuarakan dengan baik dan dengan menggunakan ilmu yang kita punya begitu ya. Tidak harus lagi datang anarkis melempar telur busuk dan lain-lain. Itu sudah bukan zamannya lagi menurut saya gitu. Karena saya melihat banyak mahasiswa yang memang sudah kondusif ketika dia mau menyuarakan sesuatu itu dengan cara yang baik gitu, datang baik-baik seperti itu ya, menemui keterwakilannya gitu di daerahnya seperti ini, keinginannya seperti itu gitu, tidak lagi datang berbondong-bondong lalu membakar ban dan merusak fasilitas umum. Itu sudah tidak zaman lagi menurut saya gitu. Ya memang minta fasilitas umum dengan bakar dan menghancurkan fasilitas umum itu kontraproduktif ya. Betul. Uangnya malahan ngebenerin buat yang dirusak sama kita. Betul. Akhirnya kan keluar lagi anggaran gitu untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu begitu kan. Iya, benar-benar. Ya memang sangat disayangkan ya kalau memang sampai sekarang masih buruk ya infrastruktur yang dimiliki itu. Dan dengan mengundang banyak orang gitu kan dalam proses, pasti mereka ada rasa kepemilikan lah. Ini juga hasil usaha saya, saya pasti pengen menjaganya gitu. Betul. Minimal dijaga lah gitu yang sudah ada. Sebelum diperbaiki, seenggaknya dijaga dulu ya, daripada dihancurkan dengan dijaga yang sudah ada. Karena kan kita susah payah memperjuangkan itu kan gitu, dan tidak semua ada dapat kesempatan itu gitu. Nah, dengan ini juga ada yang agak unik ya yang pengen saya pertanyakan. Dalam infrastruktur yang dimiliki, itu kan banyak yang kurang kan? Nah, kekurangan yang dimiliki itu apakah menurut Teh Sophie itu sangat penting atau bisa dibilang memang seharusnya sudah ada dari awal, ataukah menurut Teh Sophie itu ini adalah infrastruktur pembantu saja? Jadi apakah sebenarnya infrastruktur secara utama itu ada gitu, seenggaknya masyarakat bisa berjalan kehidupannya itu tanpa harus banyak bergerak ke sana sini, atau memang sangat buruk sehingga perjalanan kehidupan masyarakat juga masih terganggu? Jadi memang begini Kang, infrastruktur yang kita bahas tadi, yang kita sampaikan tadi, memang seharusnya sudah sejak lama gitu ya. Apalagi itu adalah jalan utama yang menghubungkan dua desa ke satu sekolah. Itu menurut saya harusnya sudah ada sejak lama. Bukan baru-baru ini dibetuli gitu loh, maksudnya dibenahi gitu ya, seperti itu ya. Minimal walaupun jalannya tidak aspal atau tidak cor atau di beton, minimal bisa dilewati dengan nyaman gitu, walaupun kita menggunakan jalan kaki seperti itu ya, atau syukur-syukur ya bisa dilewati oleh sepeda anak-anak gitu ya, motor apalagi syukur alhamdulillah gitu. Tapi jangankan untuk dilewati kendaraan roda 2, untuk kita berjalan kaki aja itu susah Kang gitu, karena becek sekali. Dan menurut saya itu harusnya menjadi skala prioritas Pemkab Kabupaten Pandeglang sejak lama, bukan baru-baru ini gitu. Jadi
Akan kebayang nggak? Misal, saya tidak melakukan belusukan, artinya saya tidak pernah tahu kalau jalan itu rusak. Dan Pemkab Pandeglang tidak mungkin tidak tahu menurut saya gitu. Ini jadi memang kurang diperhatikan, kurangnya perhatian Pemkab Kabupaten Pandeglang terhadap jalan, terhadap infrastruktur yang memang seharusnya itu sudah ada. Bukan yang harus lagi dibenahi oleh, mohon maaf punten, putra daerah yang masih jadi. Kalau misalkan nunggu putra daerah, misalkan periode ini ya, syukur alhamdulillah saya menjabat. Nah periode ke depan kalau saya tidak ada rezeki lagi kan siapa yang akan melanjutkan seperti itu? Kalau tidak dari Pemkab Kabupaten Pandeglangnya sendiri gitu loh yang apalagi sekarang sudah ramai sekali lah menurut saya kebanyakan mungkin Pemkab ini mungkin menutup mata ya. Bukan tidak terlihat menurut saya, menutup mata. Bahwasanya banyak kok jalan-jalan yang harus dibenahi daripada anggaran itu digunakan untuk hal-hal yang menurut saya kurang bermanfaat gitu. Banyak sekali kalau saya sampaikan gitu, artinya kan ada hal-hal yang memang harus saya sampaikan dan tidak bisa saya sampaikan di sini gitu. Tapi kalau kita berbicara kepentingan, infrastruktur itu adalah kepentingan utama menurut saya gitu. Karena yang melewati ini bukan hanya anak sekolah, orang kerja mau lewat situ, orang cari rezeki lewat situ, orang sakit lewat situ, orang sehat lewat situ, semua lewat situ gitu. Akan kebayang nggak? Misal satu jalan ini tidak dibenahi nih, yang saya sampaikan tadi. Tidak ada perubahan, tidak ada pembenahan gitu ya, atau tidak ada perhatian dari Pemkabnya sendiri gitu. Mungkin nggak nih anak-anak bisa terus melanjutkan cita-citanya gitu ya, sedangkan ke sekolah aja tuh dia malas gitu loh, karena jalannya itu tadi kurang mumpuni gitu ya untuk dilewati anak SD kelas 3, kelas 2, kelas 1 gitu kan mereka malas gitu. Karena identik mungkin mereka melihat gitu ya di televisi begitu kan, kalau sekolah jalan bagus, bisa naik mobil, bisa naik motor, nggak usah lah naik mobil, naik motor atau naik sepeda lah, biar orang tuanya mengantarnya itu dengan nyaman gitu. Ini kadang mereka jalan aja kakinya tuh diangkat lagi susah gitu karena becek jalannya gitu. Jadi memang itu adalah yang seharusnya sudah ada sejak lama dan bukan dibenahi baru-baru ini. Iya. Berarti memang bukan tidak terlihat ya. Bukan tidak terlihat menurut saya. Tapi tidak dihiraukan. Ya. Nah, berarti kan kalau begitu kita sebagai anak muda harus perannya lebih tinggi berarti ya. Betul. Harus peran lebih tinggi. Karena kalau tidak diperhatikan oleh mereka, siapa lagi yang memperhatikan kecuali kita. Iya, betul. Dan sebagai anak yang muda, orang yang bakal menjadi penerus dari bangsa. Betul. Yang merasakan sendiri kan berarti kan bagaimana ketidakefektifan orang tua kita. Betul. Kita seharusnya bisa meninggikan produktivitas dan meninggikan segala kriteria-kriteria yang tadinya sangat jauh di bawah, sehingga bukan jadi sangat baik dulu, seenggaknya bisa dilaksanakan tanpa menghilangkan itu kita ya, menghilangkan mengurangi itu mengurangi visi kita gitu. Betul. Kita tidak harus memikirkan saya kesini harus berkorban ini, saya kesana harus berkorban ini. Seenggaknya jika saya menginginkan sesuatu, seenggaknya saya bisa mengatakan kalau saya menginginkan sesuatu. Tanpa harus ada yang harus kita korbankan. Betul. Apalagi anak SD kan tadi ya. Dan kalau saya dengar seperti itu kan pasti tersentuh lah ya. Tidak mungkin tidak menurut saya. Setiap orang yang saya ceritakan dan saya tunjukkan itu tidak mungkin tidak tersentuh kan. Itu pasti itu di mana gitu. Mereka berpikir daerah Aceh, daerah Kalimantan, ternyata enggak, ini enggak jauh-jauh loh, ini di Kabupaten Pandeglang gitu. Yang saya memang jadi salah satu keterwakilannya, dan menurut saya memang fisik yang kuat itu tuh memang mumpuni gitu loh Kang. Jadi kalau kita tidak punya fisik yang fit gitu ya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan belusukan dengan jalan misalkan berkilo-kilometer yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan gitu. Karena kita harus jalan kaki dan itu harus pulang pergi seperti itu ya, harus jalan kaki, harus melihat langsung gitu. Jadi fisik itu pasti penting gitu. Karena kalau tidak fit, fisiknya tidak bisa gitu. Kita melakukan belusukan, capek dan lain-lain itu nggak bisa. Dan saya juga suka kalau ternyata
Teh Sofi ini bukan cuman kayak ngedengar atau ada orang yang ngasih tahu, tapi datang sendiri ya? Iya, jadi memang awalnya saya diberitahu oleh tim saya. Jadi saya tuh Dapil 4 itu kan ada 7 kecamatan, Kang. Jadi masing-masing kecamatan saya punya tim begitu ya. Jadi tim ini yang nantinya akan melaporkan atau misalkan ada hal-hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat yang kiranya bisa saya lakukan, bisa saya benahi gitu. Karena mereka laporan gitu via grup gitu ya. Di grup, Bu, ada kecamatan ini yang memang seperti ini, dan ternyata ketika saya lihat itu bukan katanya, Kang. Saya melihat langsung dan itu memang terjadi, ada gitu, masih ada. Saya pun kaget gitu, kok ternyata masih ada. Saya selama saya menjabat ini, saya malah merasa saya ini terlambat sekali gitu loh. Baru mengetahui bahwasannya ada jalan prioritas untuk anak-anak sekolah, tapi baru saya ketahui di tahun ketiga masa jabatan saya. Saya juga menganggap, wah saya kemana aja nih selama ini gitu. Tapi menurut saya tidak ada kata terlambat untuk pembenahan itu gitu. Syukurnya begitu saya pengajuan langsung di ACC dan bisa langsung dilakukan pengecoran pada saat itu. Jadi alhamdulillah syukurnya itu bisa langsung dilaksanakan. Sudah alhamdulillah sekarang. Jadi di setiap kecamatan berarti udah ada yang mumpuni ya? Sudah. Suara masyarakat. Ya, betul. Dan berarti kalau begitu, bila ada hal-hal yang mirip seperti itu, masyarakat bisa secara langsung ke yang memumpuninya itu ya? Betul, karena kan tadi saya sampaikan masing-masing kecamatan sudah ada tim saya. Jadi ketika kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang kiranya bisa saya cover, yang bisa saya benahi lah begitu ya, silahkan sampaikan gitu. Dan ketika ada namanya, kalau di legislatif itu kan namanya reses ya, jadi kita pertemuan dengan masyarakat begitu ya, dan menyuarakan apa ini yang kiranya menjadi kebutuhan masyarakat begitu ya. Dan saya senang sekali agenda itu, karena selain daripada itu mendekatkan saya kepada masyarakat setempat begitu ya, saya bersosialisasi juga, saya bertemu dengan masyarakat saya gitu, yang tentunya kemarin mendukung saya lah ya gitu. Dan alhamdulillah sekarang karena ada rutinnya kegiatan itu, silaturahmi saya dengan masyarakat setempat tuh bertambah banyak ya? Begitu, semakin banyak. Jadi intensitas komunikasi saya, intensitas pertemuan saya dengan masyarakatnya pun lebih banyak begitu. Jadi saya senang sekali gitu ya ketika bertemu dengan masyarakat, ketika mereka menyampaikan, Ibu kebutuhan sekolah ini seperti ini, Ibu kebutuhan jalan ini seperti ini. Jadi saya merasa, oh ternyata kehadiran saya mereka tunggu gitu. Jadi ternyata kehadiran saya, oh ternyata mereka menunggu saya gitu. Jadi itu yang membuat saya rindu ketika, oh saya harus balik lagi ke dapil, saya harus balik lagi ke dapil gitu. Jadi keinginan masyarakat itu bisa terlihat dengan jelas dengan reses itu. Dan akhirnya saya kecanduan gitu ketemu masyarakat, mau ketemu lagi, walaupun memang ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang kadang bertubi-tubi sekali, banyak sekali gitu. Tapi saya sampaikan kepada masyarakat saya bahwasannya saya ini hanya punya 2 tangan dan punya 2 kaki begitu ya. Artinya ketika ada aduan-aduan dari masyarakat, satu, saya tidak mau berjanji kepada mereka karena saya khawatir saya berhutang gitu. Tapi saya akan berupaya untuk melakukan hal-hal baik gitu ya untuk masyarakat luas, yang penting bisa dilakukan walaupun itu butuh waktu lah ya gitu, karena ya kebutuhannya kan banyak sekali dari 7 kecamatan itu ya Kang ya gitu. Jadi saya menyampaikan kepada masyarakat saya untuk bersabar gitu, dan artinya tidak mengurangi semangat dan doa-doa dari masyarakat juga gitu, karena tanpa doa dan dukungan dari mereka juga kan saya tidak mungkin jadi keterwakilan di Dapil 4 ini. Jadi memang bukannya sebagai dewan, harus dewan yang mengerjakan, tetapi masyarakat juga harus ikut serta betul. Karena harus ada dukungan. Karena dewan kan juga manusia ya, nggak bisa menerima semua orang langsung dia kerjakan sendiri-sendiri, karena pasti banyak yang minta, banyak yang harus dikerjakan juga. Jadi jangan ketergantungan dengan pemerintah, tetapi pemerintah tetap minta pertanggungjawabannya ya. Betul sekali. Sahabat Damar Banten, jika kita melanjutkan lagi obrolan-obrolan kita pasti panjang ya. Apalagi kalau masalah masyarakat, kaum muda, dan infrastruktur yang diperlukan pasti terlalu banyak dan terlalu panjang ya. Nah, mungkin dengan begitu kita kondensasikan agar bisa langsung diterima oleh semua orang ya, semua masyarakat. Teh Sofi, ada nggak kayak
harapan-harapan yang diinginkan untuk masyarakat, untuk kaum milenial, atau mungkin untuk infrastruktur di Banten gitu. Khususnya saya sampaikan kepada kaum milenial yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang gitu. Saya menyampaikan untuk jangan berdiam karena suara milenial ini sangat dibutuhkan gitu. Karena yang sudah saya sampaikan tadi kepada Kang Tama bahwasanya suara milenial itu sudah 40% terisi di legislatif. Untuk periode yang akan datang di 2024, mari kita penuhi suara-suara milenial di dalam legislatif. Itu aja. Oke. Permintaannya berat tuh, sahabat-sahabat Damar Banten. Bukan cuma 60%, bukan 80%, bukan 95%, 100%. Semua. Oke. Ya, terima kasih Teh Sofi atas obrolannya ya. Sama-sama senang dikunjungi oleh Kang Tama. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa berbincang lagi, dan mudah-mudahan nanti 2024 seluruh anggota DPRD Pandeglang itu anak-anak milenial. Amin.